Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Nama saya Muhammad Shauli Ibrahim dengan NIM 11121111109, Prodi Manajemen Bisnis Universitas Dian Nusantara Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang urgensi demokrasi, yang mana video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas besar dari dosen pengampu saya, yaitu Bapak Abdul Muklis. Yang pertama adalah definisi demokrasi. Sebelum kita mengetahui hakikat demokrasi, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari demokrasi tersebut. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan demokrasi adalah sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat dan mengikutsertakan rakyat dalam pemerintahan negara. Pengertian demokrasi secara garis besar merupakan sebuah sistem pemerintahan di mana setiap rakyat memiliki persamaan dan kesetaraan hak untuk mengemukakan pendapat dan memilih sebuah pilihan tanpa ada unsur paksaan dari pihak lain. Demokrasi adalah sebuah sistem atau tatanan pemerintahan yang dianut oleh suatu negara tertentu. Makna demokrasi pada dasarnya sangat luas, mengingat arti demokrasi sendiri adalah sebuah sistem pemerintahan yang mengatur tatanan dari sebuah negara yang menyangkut pemerintah dan rakyat. Secara tidak langsung, demokrasi memiliki makna bahwa sebenarnya pemerintahan dan kekuasaan tertinggi suatu negara berada di tangan rakyat. Jadi sistem pemerintahan demokrasi menganut asas yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hakikat demokrasi adalah sebuah sistem bermasyarakat dengan menekankan kekuasaan tertinggi yang berada di dalam tangan rakyat. Hal ini mencakup berbagai aspek di dalam pemerintahan. Seperti contoh, pemilihan pemimpin negara atau presiden akan dipilih secara demokratis, yakni rakyat dapat memilih calon presiden tanpa ada paksaan dari pihak lain. Di dalam sistem pemerintahan demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, tetapi rakyat tidak melaksanakan kedaulatannya secara langsung. Rakyat akan mewakilkannya kepada wakil-wakil rakyat. Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti kedaulatan pemilih atau memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas. Demokrasi menurut para ahli. Menurut Joseph A. Schumpeter, demokrasi adalah sebuah perencanaan institusional guna mencapai suatu keputusan politik di mana setiap individu memiliki kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan yang kompetitif. Lalu menurut Sidney Hook, demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan di mana keputusan penting pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada suatu kesepakatan mayoritas yang tercipta dari suara rakyat. Lalu menurut Terry L. Carr dan Philip C. Schumpeter, demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan di mana pihak pemerintah akan diberikan tanggung jawab atas segala tindakan mereka di wilayah publik. Pemberian tanggung jawab ini didasarkan oleh keputusan yang dibuat oleh rakyat dengan melakukan pemungutan suara yang menganut asas kebebasan. Lalu menurut B. Mayo, demokrasi adalah suatu sistem yang menunjukkan kebijakan umum ditentukan berdasarkan keputusan mayoritas yang diselenggarakan dengan melakukan pemilihan secara selektif, diawasi dan dilakukan oleh rakyat dengan landasan persamaan pandangan atau politik tanpa ada paksaan dari pihak lain. Ada beberapa prinsip demokrasi. Yang pertama adalah demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Lalu yang keempat adalah demokrasi dengan rule of law. Lalu yang kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Lalu yang ketujuh di sini ada demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Lalu yang kedelapan adalah demokrasi dengan otonomi daerah.
Yang ke-9, demokrasi dengan kemakmuran. Lalu yang terakhir adalah yang ke-10, demokrasi yang berkeadilan sosial. Demokrasi mengandung nilai-nilai moral. Jadi dalam penerapannya demokrasi harus dilandasi dengan nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai demokrasi tersebut antara lain adalah yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan cara yang damai. Lalu yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Seperti contohnya menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur dan jujur. Lalu membatasi pemakaian kekerasan sampai seminimal mungkin. Lalu mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Dan yang terakhir adalah menjamin tetap tegaknya keadilan. Macam-macam demokrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah demokrasi dengan sistem parlemen. Menurut sistem ini, hubungannya sangat erat antara badan eksekutif atau pemerintah dan badan legislatif atau badan perwakilan rakyat. Lalu yang kedua adalah demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan. Demokrasi ini menyatakan tidak ada hubungan antara eksekutif dengan legislatif. Dalam sistem ini, badan eksekutif dan pemerintah terdiri dari presiden sebagai kepala pemerintahan dan dibantu oleh para menteri. Lalu yang ketiga adalah demokrasi dengan sistem referendum. Dalam sistem ini, tugas badan legislatif selalu berada dalam pengawasan rakyat. Pengawasan ini dilaksanakan dalam bentuk referendum, yaitu pemungutan suara langsung oleh rakyat tanpa melalui badan legislatif. Sistem ini dibagi menjadi dalam dua kelompok, yaitu yang pertama adalah referendum obligatori, yaitu referendum yang menentukan berlakunya suatu undang-undang atau suatu peraturan. Lalu yang kedua adalah referendum fakultatif atau referendum yang tidak wajib. Di sini referendumnya menentukan apakah suatu undang-undang yang sedang berlaku dapat terus dipergunakan atau tidak, atau perlu ada tidaknya perubahan-perubahan. Demikian video tentang urgensi demokrasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.